Teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam perkuliahan kelas besar pertemuan kedua, dan kita akan membahas tentang manusia membutuhkan agama. Teman-teman yang saya hormati, bahwa keberadaan manusia memang senantiasa merupakan sesuatu yang sangat unik ya. Di dalamnya ada perkembangan jasmani, ada perkembangan rohani. Namun demikian, keunikan manusia inilah yang menjadikan diri kita mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting untuk kita senantiasa menjadikan diri kita hamba Allah yang sangat memperhatikan kemuliaan tersebut. Karena tanpa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tentu ini akan menjadi sia-sia kehidupan kita itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bagi kita memang penting untuk menjadikan semuanya itu ibadah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang manusia membutuhkan agama, memang ya manusia sendiri adalah merupakan makhluk Tuhan yang mulia, yang kemuliaannya itu bisa terus kita dapatkan apabila kita memelihara agama kita. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga kemuliaan itu. Jangan sampai kemuliaan tersebut kemudian ternodai. Teman-teman sekalian, dalam pembahasan hari ini kita akan membahas ada beberapa pokok bahasan ya. Ada pengertian agama, cara manusia memeluk agama, unsur penting dalam sebuah agama, manfaat agama. Semuanya ini adalah tentu merupakan bagian dari hal-hal yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Ketika kita bicara manusia, maka secara prolog manusia merupakan kajian yang sangat menarik tadi ya. Karena manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya Karel berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk mengenal dengan baik sikap manusia adalah merujuk kepada wahyu ilahi. Nah, ini saya kira perlu diperhatikan bahwa hanya wahyu ilahi ya. Wahyu ilahi yang dapat menjadikan kita itu benar-benar berada dalam petunjuk yang sejati. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, tentu ini juga harus kita pahami bersama. Pertama, ketika kita membicarakan manusia, maka manusia itu menurut siapa gitu ya. Ada manusia menurut manusia. Tapi ada juga manusia menurut Tuhan. Dan apa sih inti dari manusia? Teman-teman, ketika kita bicara manusia, maka misalnya menurut dalam KBBI, bahwa manusia itu adalah berasal dari kata manu, ya, manu dan mens dalam bahasa Latin. Ya. Nah, letak inti pokoknya apa? Pada berpikir. Jadi kalau manusia tidak berpikir, ya, tidak berakal budi, itu bukan manusia.
Jadi makhluk yang mampu berakal budi, mampu menguasai makhluk, itulah manusia. Jadi oleh karena itu kawan-kawan sekalian, maka akal adalah merupakan satu yang menjadi kemajuan manusia dalam eksistensinya sebagai makhluk Allah yang mulia, gitu, dalam akal budi, ya, dalam berpikir. Maka oleh karena itu menjadi manusia dengan tampilan yang beragam seperti yang ada di sini, ya, dari mulai bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya kakek-kakek. Semuanya itu sama saja kawan-kawan. Ini sedang sibuk, gitu ya. Semuanya sama saja. Apa yang membedakan ketika mereka memperhatikan berpikir mereka? Jadi substansi manusia adalah pada berpikir, ya. Dan oleh karenanya manusia terdiri dari badan dan jiwa inilah yang harus menjadi perhatian manusia. Nah, tadi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Dan manusia juga merupakan yang memiliki makhluk yang memiliki 3 dimensi. Apa saja? Pertama ada badan, kedua akal, ketiga ruh. Ini tiga-tiganya harus kita berikan nutrisi, ya. Badan kita berikan nutrisi dengan apa? Sini ada makanan, minuman, ya kan? Nah, akal kita berikan nutrisi dengan membaca, menelaah, berpikir, menganalisis. Dan ruh kita berikan, teman-teman, dengan apa? Dengan ritual, ya, ibadah. Gitu. Jadi, manusia dalam pertumbuhannya kemudian ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Ya. Keturunan bisa jadi memang dominan, tapi lingkungan juga sangat dominan. Orang keturunan kiai belum tentu anaknya jadi kiai kalau lingkungannya tidak baik, gitu ya. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, bagaimana manusia menurut para ahli, ya? Menurut manusia maksud para ahli. Misalnya menurut Socrates bahwa manusia adalah makhluk yang ingin tahu tentang sesuatu. Makanya kita sejak kecil, teman-teman sekalian, ya, itu senantiasa bertanya kepada ibu kita, "Mah, itu apa? Kenapa? Kenapa nangis? Apa?" Terus begitu sampai orang tua kita pusing menjawabnya. Nah, sedangkan menurut Plato, bahwa manusia itu memiliki 3 elemen, yaitu ruh, nafsu, dan rasio. Jadi Plato tidak memasukkan badan ke dalam elemen manusia karena badan itu sudah pasti dalam diri manusia itu ada, tapi dia lebih mementingkan roh, ya, nafsu, kemudian rasio. Nah, roh ini kan suci, kawan-kawan, tapi nafsu ini kemudian mengotori roh. Maka oleh karenanya butuh rasio. Tapi ini saya kira sampai sini belum selesai, ya, karena ternyata kalau menurut agama rasio saja tidak cukup, gitu. Tapi perlu ada yang lain. Kemudian menurut Thomas Hobbes, manusia itu adalah bagian makhluk yang memiliki kontrak sosial, karena memang manusia memiliki hubungan-hubungan dengan manusia yang lain. Kemudian John Locke pencetus teori tabula rasa, yakni bahwa manusia itu putih bersih kemudian akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya baik, kata John Locke, maka akan baik. Sementara Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional. Jadi Kant lebih kepada rasionalitasnya ini. Sedangkan menurut Allah, pertama, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Ini saya kira penting untuk kita pahami, ya, kawan-kawan, bahwa makhluk ciptaan Allah ini ya harus kita jaga, kita rawat, gitu ya. Kemudian berasal dan datang dari Tuhan. Nah, ini teman-teman, terdiri dari jasmani, akal,
dan ruhani. Jasmani manusia harus dipenuhi dengan nutrisi berupa makanan, minuman. Akal juga harus ada nutrisi, yaitu berupa bacaan, literasi, ya. Ruhani dengan cara ibadah. Maka kalau manusia mengabaikan nutrisi dari tiga ini, ya tidak akan sempurna lagi. Gitu. Nah, kawan-kawan, dari semuanya yang tadi kita sudah bahas itu, maka yang terpenting adalah bahwa manusia itu sesungguhnya terletak pada imannya, ini kawan-kawan sekalian. Jadi iman dan takwa inilah yang harus diisi oleh manusia. Jangan sampai kemudian iman dan takwa ini terlepas dari manusia. Karena ketika iman dan takwa terlepas dari manusia, maka manusia akan jatuh fi asfali safilin. Asfala safilin dalam bahasa Al-Quran, yaitu ke derajat yang paling rendah. Nah, sekarang kita masuk pada agama. Apa pengertian agama? Ada beberapa pengertian saya kira ya. Yang pertama, bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta, a artinya tidak, ya kan? Kemudian gam artinya tidak kacau. Jadi orang beragama pasti tidak akan kacau. Kalau sudah beragama masih kacau, berarti dia tidak memahami keberagamaannya. Kemudian A artinya cara, gam jalan. Jadi cara berjalan menumpuh kepada keridhaan Allah. Karena apa teman-teman? Tanpa agama, kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada Allah. Kemudian religion berarti cara-cara peribadatan, dan din berarti balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat, dan patuh kebiasaan. Jadi agama merupakan undang-undang. Nah, kalau ada undang-undang kan harus dipatuhi. Tapi undang-undangnya itu dari Tuhan. Fungsinya untuk apa? Menuntun orang-orang yang berakal. Nah, ya, berakal sehat. Karena kalau akalnya tidak sehat, pasti dia akan menolak agama untuk memilih kebaikan. Kenapa kawan-kawan? Karena akal tidak selalu bisa menentukan ya kebaikan menurut akal. Gitu. Misalnya di dunia barat, kenapa mereka mengesahkan atau membolehkan misalnya orang hidup tanpa nikah, ya kan, dengan cara kumpul kebo gitu, atau bahkan misalnya mereka hidup satu atap dengan sesama jenis, karena mereka menganggap kebaikan itu hanya dari segi akal, padahal akal yang sehat ini, ya kawan-kawan, akan pasti butuh agama. Nah, orang-orang Barat yang demikian itu akalnya tidak sehat. Nah, kebaikan di mana? Di dunia dan keberuntungan di akhirat. Jadi ini agama menuntun kehidupan manusia. Dalam hal ini akal manusia yang sehat. Ya. Nah, agama juga satu sistem ajaran tentang Tuhan. Karena kalau kita bicara Tuhan, kawan-kawan sekalian, ya kita harus merujuknya kepada agama. Kita tidak mungkin merujuk Tuhan itu pada teori-teori ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian di mana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, ya dalam beragama itu kan ada ritual, tapi juga harus bermoral, demikian pula secara sosial juga harus baik. Maka kata Nabi, misalnya tentang ritual ya, tentang ibadah, misalnya kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah amalan sholat. Sedangkan moral, ya akhlak, kata Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian sosial, kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kawan-kawan sekalian, di dalam Islam, ya manusia dituntut untuk ritualnya baik, moralnya baik, sosialnya pun baik. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah membahas agama, sekarang kita akan bahas tentang apa itu Islam. Gitu ya. Pertama,
Islam adalah berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Apa arti aslama yuslimu islaman? Arti aslama yuslimu islaman adalah tunduk. Nah, ini ya. Jadi seorang muslim itu harus tunduk. Tunduk kepada apa? Kepada aturan-aturan Allah. Patuh. Ya. Sama dengan tunduk tadi. Kemudian selamat. Teman-teman sekalian, untuk keselamatan ini bahkan seorang muslim ya karena aslama bukan hanya selamat tapi juga menyelamatkan. Ini saya kira penting bahwa seorang muslim itu harus menyelamatkan muslim yang lain ya. Karena kalau tidak menyelamatkan itu sama saja dia tidak lagi muslim. Jadi seorang muslim tidak boleh hanya selamat dirinya sendiri, tapi dia juga harus menyelamatkan orang lain. Nah, ini saya kira penting ya untuk kita pahami. Dengan demikian maka Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah. Ketika seorang berserah diri secara total kepada Allah, maka dia akan merasa damai, ya kan? Tentram hidupnya baik lahir maupun batin. Jika sudah merasa damai, maka akan selamat atau bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi seorang muslim itu harus secara total ya. Tidak boleh separuh-separuh tunduk pasrah kepada Allah. Jangan misalnya sholatnya muslim tapi ekonominya Yahudi, tidak boleh. Berekonomi seharus secara muslim, berpolitik juga harus patuh kepada Allah. Nah, orang yang beragama Islam berarti ya pasrah tunduk terhadap ajaran Allah. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Ini teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya seorang muslim itu menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Maka kata Nabi, la diroro wala diror. La diroro wala doror. Jadi seorang muslim tidak boleh merusak diri sendiri maupun merusak orang lain. Nah, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimin lisani wa yadi wal muhajir man hajara man Allah. Seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya. Nah, kemudian dari perbuatannya. Jadi jangan sampai perkataan dan perbuatan itu menyakiti orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ini seorang muslim. Jadi kalau dia muslim tapi kalau berbicara nyakitin orang, kalau kemudian berbuat juga menyakitkan orang lain, maka dia bukanlah muslim. Karena muslim yang paripurna adalah muslim yang perkataan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Nah, baik. Kemudian kawan-kawan sekalian, ini kalau kita lihat revelation theory ya, jadi teori wahyu gitu, bahwa Islam itu memang diturunkan dari sejak Nabi Adam sampai dengan sampai dengan Nabi Muhammad. Itu semuanya mereka mengatakan wa nahnu muslimun. Kami adalah seorang muslim. Jadi kalau Islam hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu salah. Tapi Islam itu diturunkan sejak Nabi Adam sampai nabi yang lain. Nah, ini Nabi Muhammad fungsinya apa? Nabi Muhammad itu fungsinya adalah seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa fungsi dari Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Nah, dan inilah kesempurnaan ini bertahan terus sampai dengan hari ini.
Ya, jadi artinya kesempurnaan ini abadi sampai dengan hari kiamat gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana cara manusia beragama? Pertama, ada cara sinkretisme. Bagaimana itu cara sinkretisme? Cara sinkretisme adalah menghayati dan mengamalkan agama dengan memilih ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau diajarkan kepada orang lain. Dan dalam sinkretisme ini ada apa? Ada saya kira ada ini apa namanya ya? Ada persekutuan gitu ya. Kemudian ada cara penalaran, yaitu cara beragama dan menekan pada aspek rasionalitas dari ajaran agama. Tentu kawan-kawan sekalian, tidak hanya penalaran tapi juga harusnya juga manusia melakukan ibadah itu ya dengan cara-cara ritualnya, amal solehnya. Kemudian cara beragama tertentu menekankan pada aspek batin, ini cara mistik. Nah, ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Mistik, mengamalkan agama, yang tidak boleh itu mengamalkan dengan cara menggabungkan dengan agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, ada juga dengan amal soleh, lebih menekankan penghayatan dan pengamalan agama pada aspek-aspek peribadatan, baik ritual, formal, maupun aspek pelayanan sosial keagamaan. Tetapi teman-teman, saya kira semuanya ini harus tetap harus tetap ada dalam diri manusia. Diri manusia dalam praktik beragama dan keberagamannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pengalaman keberagaman masing-masing pemeluknya dan juga lingkungan serta guru yang mengajarkannya gitu. Tetapi bagi seorang muslim memang ya harus ada teman-teman, harus ada kesempurnaan ya, harus ada penggabungan gitu antara beberapa aspek ini. Nah, apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam agama? Pertama, adanya kekuatan gaib. Karena manusia itu kan kita merasa lemah ya. Sejak dulu manusia berhajat kepada kekuatan gaib. Misalnya kenapa ada orang yang memberikan sesajen misalnya ke tempat-tempat dianggap keramat. Itu karena dari dulu manusia itu memang punya fitrah, ya, punya naluri tentang kekuatan gaib itu. Gitu. Nah, maka kemudian di dalam Islam kekuatan gaib itu coba diberikan, dihubungkan dengan kekuatan gaib yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aspek berikutnya ya peribadatan atau ritual dalam aspek dalam ibadah dalam agama pasti ada aspek ritual. Tidak ada agama itu yang tidak ada ritualnya. Mau Kristen, Hindu, Buddha. Gitu. Kemudian ada aspek kitab suci. Ini pasti teman-teman ya. Bahwa dalam beragama itu pasti ada kitab suci. Yang dijadikan acuan dalam menerima dan melaksanakan ajaran agama. Kemudian adanya yang kudus atau sakred. Ya, pengakuan kepada para nabi yang menyampaikan perintah Tuhan. Jadi ini 4 unsur penting dalam beragama. Manusia dari dulu memiliki konsep kekuatan gaib, kemudian ibadah, ya, dan manusia juga ada aspek peribadatannya dari dulu. Misalnya ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah macam-macam. Nah, tentu ini harus diluruskan. Kemudian kitab suci. Nah, memang kalau kitab suci ini tidak semua agama memiliki ya, terutama agama-agama yang animisme, dinamisme itu tidak ada kitab sucinya. Nah, kemudian tentang konsep yang kudus atau the sacred, pasti semua agama memiliki konsep ini. Gitu. Walaupun dalam praktiknya tentu ada yang mensucikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik, berikutnya ada 5 aspek dalam beragama. Pertama, aspek asal-usul, aspek tujuan, ruang lingkup, pemasyarakatan, dan kelima aspek sumbernya.
Nah, apa saja aspek asal-usul? Yaitu ada yang berasal dari Tuhan. Nah, ini kan yang disebut dengan agama samawi. Contohnya samawi itu ya Islam, Kristen, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Dan ada yang berasal dari manusia atau agama ardi. Nah, atau agama kebudayaan. Nah, agama ardi ini tentu adalah merupakan dari dari manusia itu sendiri ya. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Itu adalah agama ardi. Kemudian kedua ada aspek tujuan. Apa? Tujuannya adalah untuk memberikan tuntunan hidup. Untuk apa? Agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, tentu kawan-kawan sekalian, kita sebagai muslim, kita bersyukur karena agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diturunkan oleh Allah untuk untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa saja? Nah, ruang lingkupnya ada keyakinan, kekuatan gaib, keyakinan bahwa manusia kesejahteraan di dunia dan dia hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib. Jadi, kalau manusia itu yakin dengan kekuatan gaib, maka dia juga harus membangun hubungan relasi yang baik dengan kekuatan gaib. Kemudian respon yang bersifat emosional, saya kira ini semua agama ada ya. Misalnya kita kalau pertama kali ke Mekah itu melihat Ka'bah itu muncul perasaan emosional, melihat kubur Nabi kita juga terpicu untuk bersolawat dan ada perasaan haru. Kemudian dan adanya yang dianggap suci. Semua agama ini mengenal hal-hal yang dianggap suci, misalnya tempat ibadah, kemudian kitab suci, kemudian yang maha suci ya terutama. Dan keempat, aspek pemasyarakatannya yaitu disampaikan secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Ini adalah merupakan aspek ruang lingkup dari agama, yaitu keyakinan kepada yang kekuatan gaib, kemudian dia mencoba melakukan hubungan baik dengan kekuatan gaib, kemudian respon yang bersifat emosional, dan adanya yang dianggap suci. Kelima, aspek sumbernya. Apa itu? Yaitu kitab suci. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti agama Allah yang disyariatkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi sebenarnya mereka semua adalah muslim. Nah, berikutnya kawan-kawan, kenapa sih manusia beragama? Nah, pertama, sudah menjadi fitrah. Ya, ini minggu yang lalu kita sudah bicarakan juga ya tentang fitrah itu. Bahwa manusia pada fitrahnya memang beragama gitu ya. Jadi oleh karena itu, maka tidak mungkin manusia itu tidak beragama. Kalaupun ada yang merasa seperti ateis, seperti minggu yang lalu kita sudah bicarakan, bahwa orang ateis itu sesungguhnya juga ternyata dalam penelitian mereka mengenal Tuhan dan ada ada perasaan untuk beragamanya. Kemudian kedekatan. Jadi manusia itu sebenarnya ingin dekat dan harmonis dengan Tuhan, teman-teman sekalian. Makanya dari zaman dulu kan manusia membela mati-matian ya untuk dekat dengan Tuhan itu, misalnya dengan cara memberikan sesajen yang walaupun dia makannya cuma sama tempe, tapi kalau untuk sesajen itu ada ayam bakar, ada macam-macam gitu ya. Ini berarti memang manusia itu ingin dekat dan harmonis. Nah, yang paling penting lagi teman-teman, bahwa beragama itu adalah untuk mendapatkan ketenangan pikiran dan fitrah jiwa yang hanif. Jadi pikirannya tenang, ya, jiwanya tenang, gitu. Karena ketenangan hidup itu kan sangat tergantung dari pikiran dan jiwa, gitu ya. Kalau pikiran dan jiwanya tenang, maka dapat dipastikan dia juga akan tenang dalam menjalani kehidupan ini dan akan sehat gitu ya.
Nah, kemudian kenapa manusia beragama? Saya kira ini juga penting bahwa manusia ingin mendapatkan keselamatan, sehingga dia ingin berlindung kepada yang maha memberikan keselamatan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena tanpa kedekatan dengan Tuhan, belum tentu orang itu bisa selamat. Jabatan, pangkat, popularitas tidak akan menyelamatkan orang dan tidak akan memberikan orang itu hidup dalam kesejahteraan. Tetapi yang akan memberikan keselamatan dan ketenangan adalah tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat agama, tentu saja. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara manfaat agama, maka kita akan masuk ke pertama, manfaat agama adalah untuk apa? Menetapkan akidah yang benar. Akidah yang benar. Sehingga tidak termasuk perangkap syirik. Sebelum manusia diberikan wahyu, kita dapati ternyata dalam sejarah kehidupan manusia, manusia banyak sekali yang hidup dalam kesengsaraan, ya, bahkan dalam kemusyrikan gitu, seperti dengan memberikan sesajen dan lain sebagainya. Nah, tentu akidah yang kuat, yang lurus ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah membantu manusia dalam menentukan dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tadi yang sudah saya katakan, ya, bahwa baik dan buruk itu hanya bisa diberikan oleh agama, karena ternyata orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, ya, menentukan baik dan buruknya itu dari akal. Ternyata akal tidak mampu, teman-temannya, membedakan mana perzinahan dan mana bukan perzinahan, bahkan hidup dengan sesama jenis gitu. Berikutnya kesadaran, yakni menyadarkan manusia bahwa hidup ini adalah batas-batasnya dan ada pertanggungjawaban. Jadi hidup ini, ya, teman-teman sekalian, tidak kemudian kita semena-mena gitu. Kita dimintai pertanggungjawaban, bahkan kata Nabi, di akhirat nanti tidak akan bergeser kaki kita kecuali ditanya, ya, tentang berbagai pertanggungjawaban itu. Ya. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Misalnya kita diberikan kesehatan badan, kesehatan itu digunakan untuk apa? Kita diberikan harta, bahkan untuk pertanyaan harta itu dua, kawan-kawannya. Dari mana diperoleh dan untuk apa? Dari mana? Misalnya dari yang halal, oke. Terus untuk apa? Ternyata untuk foya-foya gitu, ya, judi, atau maksiat, maka ini juga akan disiksa. Jadi pertanggungjawaban itu penting. Dan ini juga tentu manusia akan hati-hati, ya, dengan beragama ini. Misalnya apa? Misalnya ketika dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan bertanya kepada dirinya bahwa dia akan apakah sudah siap untuk ditanya tentang misalnya kalau korupsi gitu, ya, ditanya apakah kamu sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya gitu. Nah, manfaat lainnya apa, teman-teman? Bahwa manfaat agama bagi kehidupan manusia juga pada dasarnya mengarahkan pada dua kondisi umum, yaitu kehidupan manusia sebagai orang per orang dan hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang tadi dijelaskan bahwa manusia itu makhluk sosial, ya, maka dia juga akan tanya bermasyarakatnya dan individunya. Bahkan di sini kata Nabi tadi, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Jadi ketika bermasyarakat ini, maka ini juga menunjukkan bahwa orang itu apakah sudah mampu untuk
dia memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ditafsirkan begini teman-teman, kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, ma la yadurru ghairuh. Paling tidak kita tidak menyusahkan orang. Jadi kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan nyusahin gitu. Ini mah misalnya masalah COVID ya. Kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain dalam masalah penanganan COVID, malah kita memberikan kabar-kabar hoax tentang COVID, ya, tentang vaksin, tentang lain-lain. Nah ini kan jadi malah merusak. Manfaat nggak bisa, malah merusak. Nah kata para ulama dalam menafsirkan itu, kalaupun kita tidak mampu bermanfaat, paling tidak kita jangan jadi perusak. Nah kemudian agama adalah sebagai pembimbing dalam hidup. Nah, karena kita yakini teman-teman, tidak ada bimbingan yang paling valid ya, di dalam kehidupan ini kecuali dari agama. Kemudian penolong dalam kesukaran. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Sungguh di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian penenteram batin. Nah, ini kalian nanti silakan cek dalam Quran surat 13 ya. Quran surat 13 ayat 28. Quran surat 13, surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang. Ingat, dengan hanya dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Gitu. Oke, berikutnya kawan-kawan sekalian, mengapa manusia beragama? Ya. Ketika kita ditanya mengapa manusia beragama, maka pertama agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Kan kita ini sebenarnya hidup ini membutuhkan apa teman-teman? Membutuhkan kebenaran. Ya. Cuma kebenaran yang kita dapatkan dari kehidupan dunia itu kebenaran relatif. Maka supaya kita mendapatkan kebenaran yang mutlak, maka harus dari agama. Kedua, agama sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang gaib. Ini tidak kita dapatkan tentang akhirat, alam barzah, ya kan? Alam ba'as atau kebangkitan. Itu hanya dari agama. Gitu. Ketiga, agama sebagai sumber ajaran moral. Nah, di dalam agama banyak sekali kita diperintahkan untuk hal-hal yang positif, misalnya qanaah, sabar, ridho, ya kan? Kemudian sedekah, kemudian untuk mencegah hal yang negatif, tidak boleh sombong, tidak boleh ria, ujub, ya kan? Hasud, gitu. Jadi ini sebagai sumber ajaran moral. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, agama mengajarkan misalnya untuk apa? Musyawarah, untuk berbuat adil, gitu. Suro, ya, al-adalah, kemudian al-musawah, persamaan. Karena dalam bernegara itu teman-teman, ketika keadilan, permusyawaratan, dan kebersamaan ditiadakan, maka akan muncul gejolak-gejolak yang sangat besar, ya, meletup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang, misalnya, maka ini juga akan menimbulkan kecemburuan dan pada akhirnya menjadikan orang itu akan akan ya melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kemudian keempat, agama dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia. Kawan-kawan sekalian, ya, hidup ini butuh nasihat ya. Hidup ini butuh nasihat. Kita tidak mungkin tanpa nasihat. Dan nasihat yang sangat baik tentu saja adalah nasihat dari agama. Ketika kita beragama, kita dinasihati untuk apa? Untuk hidup penuh dengan kerendahan hati, ya kan? Hidup
agar bermanfaat dengan orang lain, hidup agar memberikan kedamaian, kesejahteraan, dan seterusnya. Kemudian tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Itu tertera semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian sumber lain bahwa disebutkan ada beberapa argumen mengapa agama sangat dibutuhkan oleh manusia. Pertama, agama merupakan sumber kebenaran mutlak, ya tadi sudah. Kemudian kedua, agama sebagai sumber informasi tentang hal yang gaib, tadi juga sudah. Kemudian ajaran moral, dan yang keempat, agama dapat berikan nasihat yang sangat berharga. Nah, penutup, manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia memiliki segala unsur dari makhluk hidup lainnya, ditambah dengan akal pikiran. Manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah dan menjadi khalifah fil ard. Ya, jadi tujuan manusia itu kawan-kawan ya, untuk apa? Ya ini. Pertama adalah menyembah kepada Allah. Ini tujuan pertama. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard. Ya, jadi kita sebagai hamba Allah ini untuk mempertahankan apa? Yaitu penyembahan kita kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Kemudian agama memiliki tujuan untuk menjadikan manusia melaksanakan segala peran yang diperintahkan Allah. Sehingga agama mengatur segala sendi kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam ya kawan-kawan, itu kita diatur. Dari mulai tidur, coba. Bukan cuma berbangsa dan bernegara yang begitu besar. Tapi dari mulai tidur kita sudah diatur. Mau tidur kita suruh baca doa. Bismika Allahumma ahwamu. Bangun tidur dan seterusnya. Nah, ini ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia dijadikan di atas muka bumi itu sebagai khalifah. Dan khalifah berkewajiban untuk memberikan ketentraman ya, kesejahteraan kepada umat manusia gitu. Jadi itulah kawan-kawan sekalian, maka kita tidak boleh ya menjadikan diri kita beban ya, untuk kehidupan orang lain. Ya. Tetapi kita harusnya menjadikan diri kita itu sebagai khalifah di atas muka bumi yang bisa mensejahterakan, menentramkan, dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selanjutnya saya minta Anda mengerjakan tes yang ada di Leeds ya. Tes yang ada di Leeds sekitar 15 atau 20 menit gitu. Untuk kemudian langsung saya akan tutup gitu ya. Itu tes di Leeds merupakan tes dari pertemuan kedua dan ketiga. Ya, jadi pertemuan kemarin dan hari ini coba saya akan berikan post testnya untuk semuanya. Supaya apa? Supaya pengetahuan dan pemahaman yang ada itu bisa tetap terinternalisasi dalam diri Anda. Terima kasih. Selamat mengerjakan post test di Leeds. Dan Anda tidak perlu keluar Meet dulu ya. Tetap mengerjakannya di dalam meeting ini karena nanti di akhir saya akan coba perlihatkan hasilnya. Oke, kawan-kawan, silahkan dikerjakan ya. Pengerjaannya tentu saja dengan di Google Form ya.